Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 SD Impres bertingkat Mamajang 2. Nah, kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kepada anak-anakku sekalian membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar agar pembelajaran hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kali ini yaitu ayo membayar zakat, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian hikmah membayar zakat. Mari kita masuk ke tujuan pembelajaran pertama yaitu orang yang berhak menerima zakat. Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, sekarang anakku, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, yang pertama adalah golongan yaitu orang fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, yang tidak punya tenaga pekerjaan atau harta, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Nah, yang kedua adalah golongan miskin, yang orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, yang ketiga adalah pengurus zakat atau amilin, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Nah, yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Nah, zakat ini perlu digunakan untuk membantu orang yang sangat membutuhkan. Nah, yang keenam adalah orang yang berutang atau gharimin. Nah, ini perlu kita bantu asalkan hutangnya itu untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk berpoya-poya. Dan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, serta orang yang bekerja atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang terakhir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut Ibnu Sabil. Ini juga termasuk anak yang menuntut ilmu dan kesulitan dalam biaya. Nah, itulah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, jika ada di antara 8 golongan ini di antara kita, maka berhak untuk menerima zakat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu hikmah zakat. Nah, apa saja hikmah atau manfaat dari membayar zakat? Nah, yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Nah, jika kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat ini, karena kita sudah memberikan rezeki atau harta kita kepada orang lain. Yang kedua,
membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Nah, ini bisa membantu mereka di saat mereka dalam kesulitan atau kesusahan. Seperti pada masa ini, masa pandemi, banyak yang merasa kesusahan dari sisi ekonomi. Nah, zakat ini bisa membantu mereka dari sesuatu yang sangat menyusahkan. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mungkin kita sehari-hari kita tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat ini kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada sedikit bagian untuk orang lain, dan kita harus bersikap jujur bahwa jika sudah mencapai nisabnya, maka kita wajib untuk mengeluarkan harta kita tersebut. Dan yang kelima adalah zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah amanah, sehingga kita dapat menggunakannya dengan baik, dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, maka kita harus mengeluarkannya, karena harta itu adalah hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anakku sekalian, ada beberapa hikmah membayar zakat. Semoga anak-anakku sekalian dari pembahasan ini tentang zakat, yaitu orang yang berhak untuk menerima zakat dan hikmah mengeluarkan zakat, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.